Hmm. Boleh saya tambah? Ketika Pendeta Awi masih hidup, saya diundang untuk khotbah orang meninggal. Anaknya nggak kepalang tanggung, 13 hidup semua. Sini 7, sini 6 orang. Sini peti mati, sini saya sama Pendeta Awi. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Allah. Jadi saya siap-siap dong. Alkitab saya siap-siap, saya udah selip-selipin kertas mau khotbah. Karena disuruh sama Pendeta Awi, siap-siap. Belum. Saya udah sembahyang amin, belum khotbah. Sebelum kita dengar khotbah, ada pernyataan dari anak ke-9 kepada ibunya. Dan dia berkata, saya mau menyanyi dalam bahasa Spanyol. Kaget saya. Ini orang bisa bahasa Spanyol, luar biasa. Ternyata CD saja yang diputar, saudara. Begitu nyanyi itu lagu. Adios amigo, adios my friend. Saya tidak, dia ketika lagu itu jalan, dia berdeklamasi. Saya tidak anggap mama itu mama saja, tapi mama adalah sahabat bagi aku. Berapa anak sudah dikandung keluar dari perut mama? Semuanya ada 13. Dan semua hidup. Betapa sayangnya mama sama kita. Oh mama. Jadi jenazahnya masih ada. Oh mama. Adios amigo. Ini di depan mata saya, saudara. Ketika mama dibawa ke Singapura, karena mesti dipotong kakinya. Karena gula dipotong kakinya. Keluar dari kamar operasi, mama tidak tanya, mana kaki mama sebelah. Tidak tanya. Wah, luar biasa, mama. Nah, ini direkam sama perekam. Kalau yang ngerekam itu ke sini, ke 7 anak, ini yang 6 anak ini ketawa semua. Ketawa. Tapi ketika ini yang ini nangis. Kalau ini menyorot ke sini, ini nangis, ini ketawa. Saya sampai pijit hidung supaya saya jangan kebesekan, saudara. Aduh, luar biasa. Tapi kan kita punya Tuhan. Kita tidak usah sedemikian. Jadi saya yang diminta untuk memberikan katanya sambutan. Dari sana sambutan terus, saudara. Sambutan terus, baru datang sambutan. Jadi itu 1 jam setengah baru sampai di sana, sambutan. Mohon. Saya baca itu ayat, jangan kita bersedih seperti tidak punya pengharapan. Roti hidup itu ada di dalam saudara. Di dalam saudara ada kekekalan. Saudara tidak akan berhenti waktu saudara berbaring di peti mati. No. Yang berbaring di peti mati ini tubuh yang kelihatan. Ya. Tapi ada tubuh rohani. Yang tidak bisa dilihat itu ada di dalam kita. Nah, tubuh rohani itulah yang diberi makan oleh Yesus sehingga yang rohani itu tidak bisa dipuaskan dengan yang lain. Udah beli mobil ini, pengen beli mobil itu. Ada Toyota Kijang, pengen beli Mitsubishi Kuda. Sudah Mitsubishi Kuda, ada Daihatsu ini, ada sudah macam-macam. Ya sekarang macam-macam. Aduh, tadi saudara kita macet. Berangkat dari Jakarta jam 11 sampai di Cianjur jam 3 sampai di rumah. 12 jam 1 itu di Cibubur mirip bubur. Oh, diam. Nah, biar mobil kita cc-nya besar, jalannya semeter-semeter. Mau apa kita pakai? Tapi nyanyi begitu. Yang truk sampah, oh ini wow, Pabaliut. Bahasa Yunaninya Pabaliut.
Setelah berapa, saya cuma bilang, Tuhan, saya bilang sama istri saya, coba telepon pemimpin pujian, suruh nyanyi kalau kita belum sampai. Nyanyi saja, sampai Tuhan datang. Ya kan Yesus bilang, nyanyi menyanyi sampai aku datang. Jadi saya bilang ini bisa terlambat kita, tapi saya minta sama Tuhan, tolong buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka. Aduh. Berarti tertutup asalnya. Tapi dengan hidup yang baru itu, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Dari sini ke Jakarta sampai di puncak, diem, nggak maju, nggak mundur, nggak bisa mundur lagi turun, diem. Tuhan bilang saya mau ke Jakarta, itu hari Senin. Tuhan tolong. Tuhan, saya bukan Tuhan dalam surga, ya Tuhan Yesus yang di dalam kita. Tuhan, saya mau ke Jakarta ini. Kalau Tuhan bersama kita, kita tidak akan gelisah. Saya mau kasih lihat dulu apa yang Tuhan kasih lihat sama saya. Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu begini firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, satu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tadi kan Yesus sudah bilang, yang datang kepadaku, dia tidak lapar. Kita kembali kepada Yohanes 6 ayat 35. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bahasa Arabnya halab-hab. Ingin minum. Ketika seorang haus ingin minum, saya selalu ingat anak saya yang pertama. Ketika habis dioperasi dia cari-cari anduk yang kompres dia ingin minum. Dokter bilang jangan kasih minum sebelum dia kentut. Tapi dia belum bisa ngomong, dia tarik itu handuk yang dingin, dia mau gigit sini. Kalau saya tahu dia akan meninggal, saya kasih minum. Saya tidak tahan lihat orang, anak itu haus. Saya tanya dokter yang operasi, ada gagal? Operasi? Tidak ada gagal. Yang gagal itu perawatannya tidak higienis. Seribu satu macam sebab. Tapi sebab yang paling pertama, Tuhan sedang ajar saya. Mau ikut maunya saya atau mau ikut maunya Tuhan. Selama 3 bulan saya, istilah sekarang, galau. Tetapi setelah 3 bulan Tuhan hiburkan. Dengan anak rohani yang beribu-ribu. Dengan sekolah Alkitab. Dan semua sekolah Alkitab Cianjur kumpul di kawan-kawan. Semua pakai jaket SAC semua. Ketuanya kan Pendeta Ferry Rompas. Datang semua. Lalu mereka ajak saya makan di pinggir laut. Pinggir laut. Ikan bakar. Di depan saya duduk seorang murid yang berat badannya 117 kilo. Tapi dia sudah turun 17 kilo dalam 2 minggu. Karena minum itu Herbalife. Zaman dulu saudara, lagu zaman dulu itu begini. Kerja buat Tuhan terlalu manis.
biar saudara gaji terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Pakai itu karena pengaruh orang Ambon. Manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Dulu di Beji ada murid namanya Manisi. Kalau dia bawa firman Allah kita nyanyi, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Terus ada orang namanya Yakub Lindung. Kalau dia bawa firman Tuhan, lindung di darahu, angin ribut menderu, lindung di darahu. Nah, zaman dulu begitu nyanyinya. Setelah setengah abad, 25 tahun, berubah. Kerja buat Tuhan, waktu zaman saya tuh. Terlalu manis, biar saudara gaji, asal pakai dasi. Sekarang berubah lagi nih. Khususnya di Manado. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar saudara gaji asal pakai akik. Itu pendeta-pendeta akik di kiri dan akik di kanan. Saudara, lebih dari dukun, gede-gede itu akik. Saya bilang itu buat ketok siapa? Akiknya besar-besar sekali. Dan tidak ada seorang pun yang bertanya kepada saya, Om pakai batu akik apa? Padaku ada akik yang kamu tidak kenal. Aku memiliki batu di atas segala batu, yaitu Tuhan Yesus tadi yang kita baca. Ya, aku sudah menaruh batu yang teruji, batu yang terindah, batu penjuru. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Waktu Paskah, orang Yahudi harus makan roti tidak beragi. Mari kita lihat yang terakhir ini, 1 Korintus 6, ayat 15. Mulai. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Sambung. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Jawab, sekali-kali tidak. 16. Tidak tahukah kamu sama-sama bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. 17. Tetapi siapa yang tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ini yang saya maksudkan, join dengan Tuhan. Bersambung, mengikatkan diri dengan Tuhan. 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sama setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kok ada dua kata diri? Nih, lalu berbuat dosa yang lain, tubuh yang luar yang berbuat. Tetapi orang yang berbuat cabul berdosa kepada manusia yang di dalam, manusia rohani. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Saudara, rasa panas? Rasa panas? Coba tolong hidupkan AC yang tengah. Yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudara rasa ini nanti ayat 20-nya. Nah, ayat 20. Sebab kamu telah, bukan badan kita yang dibeli, tapi manusia yang di dalam ditebus. Kamu telah dibeli dan harganya telah, kan tadi saya sudah bilang, ceknya sudah ditandatangani. Tinggal saudara mau tulis berapa dia bayar. Lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan ini. Gak bisa. Ini mati nanti. Yang dimaksud tubuh itu yang di dalam. 21. Ada nggak ayat 21?
Iya, barangkali saudara ngantuk. Sebab sudah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini bisa keseleo. Tubuh ini bisa patah. Tubuh ini bisa harus disambung dengan gip. Tubuh ini bisa dioperasi. Tubuh ini harus dikateter. Tubuh ini. Tapi tubuh yang di dalam tidak. Manusia yang di dalam tidak haus lagi. Setiap perjamuan kudus, kenapa kita nyanyi yang susah-susah? Yang sedih-sedih. Kita harus bersuka cita sebab harganya telah dibayar lunas. Beri jabat tangan 3 orang dan berkata, harga sudah dibayar lunas. Saya mau tutup dengan Yohanes lagi, Yohanes 6 ayat 27, ini benar-benar terakhir sebelum perjamuan Tuhan. Bekerjalah bukan untuk, sama-sama, bukan untuk makanan yang akan dapat, termasuk nasi, capcay, puyongan itu binasa semua. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini firman Tuhan. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah, Yesuslah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jangan ragu lagi ikut Yesus sebab Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Pemain musik.